Yesusi, Totong di Jonah lilui, Magono biru-biru ni, Sian Tuhan na Yesusi, Sai lului, biru-biru na magoi, Sai lului, ulak pohon itu Yesus. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Marilah terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini. Ayat renungan kita hari ini, Rabu 27 Maret 2024, diambil dari Yeskiel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Tuhan Allah dalam Perjanjian Lama dan Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru selalu mengatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Gembala adalah suatu profesi pada waktu itu yang sangat lazim ditemui. Dan gembala adalah profesi yang sangat menarik. Kenapa ini menjadi sebuah gambaran atau metafora bagaimana Tuhan memelihara kita sebagai seorang gembala. Gembala adalah yang mengenal domba-dombanya. Gembala juga menjaga kawanan dombanya. Bahkan pada malam hari, pada siang hari, gembala tidak tertidur untuk memastikan kawanan dombanya dalam keadaan aman-aman saja, baik-baik saja. Pada malam hari bahkan gembala terjaga untuk memastikan kawanan domba terhindar dari kejaran serigala. Saudara yang dikasihi, nas hari ini diungkapkan oleh Tuhan Allah melalui Nabi Yeskiel. Karena pada waktu itu ada banyak sekali gambaran sebagai gembala atau pemimpin yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Sebagai seorang gembala yang dimaksudkan di dalam perikop ini pasal 34, banyak sekali mereka yang tidak melakukan keadilan. Di antara mereka justru menindas orang-orang yang hidup di dalam kesusahan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan bahwa gembala-gembala itu adalah gembala-gembala yang jahat. Judul perikop pasal 34 ini adalah Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Dan digambarkan bahwa Tuhan Allah adalah gembala yang baik. Itu sebabnya seperti apakah gembala yang baik yang Tuhan tunjukkan kepada kita? Dikatakan pada ayat 16, yang hilang akan kucari. Yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang diungkapkan oleh Nabi Yeskiel melalui firman Tuhan hari ini untuk kita? Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Yang hilang akan kucari, itulah yang pertama. Tuhan tidak menginginkan di antara kita terhilang satupun. Yang luka akan kubalut, yang tersesat akan kubawa pulang. Betapa Tuhan sangat memperhatikan kondisi kehidupan kita. Tersesat, terhilang, terluka, bahkan juga akan dibalut. Artinya ketika kita dalam keadaan sulit, keadaan terluka, Tuhan akan membalut
menyembuhkan, merawat kita. Dia tidak membiarkan kita dengan kondisi itu, kondisi yang sulit itu. Dikatakan yang sakit juga akan kukuatkan, akan kulindungi, akan kugembalakan sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita hidup di tengah dunia ini, dipimpin atau kita menghadapi orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang melakukan penindasan kepada kita, kita memiliki Tuhan sebagai gembala yang baik, yang akan menjaga, merawat, menyembuhkan, dan membalut luka kita, bahkan melindungi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Tidak akan dibiarkannya kita tersesat, tidak dibiarkannya kita terhilang, tidak dibiarkannya kita terluka, tidak dibiarkannya kita tanpa dilindungi. Karena itu, mengapa kita sering khawatir jika kita memiliki gembala yang baik? Gembala yang baik akan selalu melindungi dombanya. Tapi domba yang baik juga akan mengikuti gembalanya. Karena itu, biarlah kita tetap menjadi domba-domba Allah yang selalu mendengarkan dan mengikuti kemanapun arah dari gembala kita berjalan. Kita mengikut dari belakang agar dia menuntun kita, agar dia menunjukkan jalan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah gembala yang baik dan kita adalah kawanan dombanya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kami terberkati dan diingatkan kembali bahwa Engkau adalah gembala yang baik dan kami adalah domba-domba yang Kau lindungi, Kau rawat, Kau jaga, Kau balut ketika kami terluka. Karena itu kami tidak cemas dan khawatir menjalani hidup kami. Kami tidak ragu Tuhan untuk melihat karya-karya-Mu yang besar untuk menolong kami. Jika iman kami goyah ketika kami menghadapi situasi sulit, ingatkan kami bahwa kami memiliki pemimpin, gembala yang amat memperhatikan hidup kami. Biarlah firman hari ini dapat kami lakukan dan kami hayati dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah setiap pendengar firman Tuhan yang hari ini sedang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya memulihkan dan menyembuhkan mereka. Yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup dan bahkan menantikan keturunan di tengah keluarga, Tuhan dengarlah setiap doa dan seruan-seruan mereka, agar keajaiban terjadi bagi mereka semua yang menantikan mukjizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.